Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Felicia Feby. Nama saya Clary Melinda Kagarat. Nama saya Audrey Olivia. Nama saya Fortunata Karolinda. Nama saya Sebastian Girardo. Nama saya Aditya Gunawan. Selamat siang, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan pengertian ruang sampel dan peluang suatu kejadian. Ruang sampel adalah seluruh kemungkinan yang muncul dari suatu kejadian atau percobaan. Artinya, di dalam ruang sampel memuat semua titik sampel yang mungkin dari suatu kejadian. Misalnya saat kamu melempar sebuah dadu. Semua kemungkinan yang muncul adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, himpunan dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itulah yang disebut sebagai ruang sampel. Secara matematis, lambang ruang sampel adalah S dan banyaknya elemen di dalamnya memiliki lambang N dalam kurung S. Perkenalkan, nama saya Audrey Olivia dari kelas 12 MIA 1. Saya akan menjelaskan soal ruang sampel. 1. Dari satu set kartu remi akan diambil satu kartu secara acak. Tentukanlah ruang sampel percobaan tersebut. Jadi, dari satu kartu remi terdapat 4 jenis kartu. 1. Ada sekop. Terus ada wajib. Ada love dan keriting. Masing-masing kartu tersebut terdiri dari 13 kartu, yaitu as, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, dan King. Jadi, ruang satu kartu remi yaitu sebanyak 4 kartu. 4 kartu. Dan terdiri dari 13 kartu. Jadi tinggal dikalikan saja. Jadi berjumlah 52 kartu. Jadi ini soal yang nomor 2. Sebuah dadu dan sebuah koin dilempar bersamaan. Banyak ruang sampelnya adalah sebuah dadu memiliki 6 mata dan satu koin memiliki 2 mata. Jadi dikalikan. 2 dikali 6 sama dengan 12. Jadi ruang sampelnya adalah 12. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fortunata Karolinda. Di sini saya akan menentukan contoh soal ruang sampel. Contoh soal nomor 1. 2 buah uang logam dilempar secara bersama-sama. Banyaknya ruang sampelnya adalah, jadi dalam satu logam terdapat 2 sisi, yaitu sisi angka dan gambar. Angka dilambangkan dengan A, gambar dilambangkan dengan J. Bisa dijabarkan seperti ini. Di sini ada koin 1 dan koin 2. Koin 1 berupa angka dan gambar. Koin 2 berupa angka dan gambar. Ruang sampelnya ada angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Bisa kita tulis
AA, AG, GA, dan GG. Banyak ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4. Lanjut contoh soal kedua. Di dalam kantong terdapat 1 bola berwarna kuning, 1 bola berwarna merah, dan 1 bola berwarna hijau. Jika diambil 1 bola dari dalam kantong itu secara acak, maka kemungkinan bola yang terambil adalah bola yang berwarna kuning, merah, atau hijau. Cara penyelesaiannya: bola tadi terdapat 3 warna. Yang pertama warna kuning, yang kedua warna merah, yang ketiga warna hijau. Kuning dilambangkan dengan K, merah dilambangkan dengan M, hijau dilambangkan dengan H. Dan ditanya jumlah ruang sampelnya. Dapat kita tulis ruang sampel. Ruang sampel S sama dengan kurung K M H. Maka jumlah ruang sampelnya ada 1, 2, 3. Jumlah ruang sampelnya adalah 3. Saya Aditya Gunawan, saya akan menjelaskan contoh soal dari materi ruang sampel. Contoh yang pertama, tentukan ruang sampel dari percobaan berikut. A. Melempar sebuah dadu. B. Melempar 3 keping uang logam sekaligus. Pertama, jawab yang A. Hasil yang mungkin muncul dari melempar sebuah dadu adalah muka dadu bertitik 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi uang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sekarang jawab yang B. Untuk mempermudah penentuan ruang sampel, pelemparan 3 keping uang logam sekaligus. Digunakan diagram pohon. Matematika, ilmu yang menyenangkan. Jangan takut belajar matematika. Ayo belajar matematika dengan bahagia. Kalau kamu berlatih, pasti bisa. Matematika itu tidak hanya menghafal rumus, tapi harus rajin berlatih. Kalau
berlatih pasti bisa. Matematika itu tidak hanya menghafal rumus, tapi harus rajin berlatih. Kalau kamu berlatih, pasti bisa. Percayalah, pasti bisa. Matematika itu tidak hanya menghafal rumus, tapi harus rajin berlatih. Kalau kamu berlatih, pasti bisa. Percayalah, pasti bisa. Percayalah, pasti bisa. Ini barisan uang logam ke pertama mendapatkan angka gambar. Barisan uang logam kedua mendapatkan angka gambar. Barisan uang logam ketiga mendapat angka gambar. Hasil yang mungkin mendapatkan angka gambar, gambar. Jadi uang sampelnya adalah gambar gambar angka dan gambar. Perkenalkan, nama saya Clary Melinda Huta Barat. Saya dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 2 Singkawang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peluang suatu kejadian. Pada materi peluang suatu kejadian, bahasan yang diulas adalah mempelajari kemungkinan suatu kejadian, apakah kejadian tersebut akan terjadi atau tidak. Untuk peluang suatu kejadian, cara mencarinya ada sebuah rumus. Rumus untuk mencari peluang yaitu PA sama dengan NA per NS. Keterangannya, PA adalah peluang kejadian. Untuk NA sama dengan banyak anggota dalam kejadian A. Sedangkan NS banyak anggota dalam kejadian ruang sampel atau titik sampel. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan dua contoh. Contoh yang pertama, sebuah huruf dipilih secara acak dari huruf-huruf dalam kata matematika. Peluang terpilihnya huruf M adalah, pada kata matematika, banyaknya huruf dilambangkan dengan NS. Sama dengan 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak huruf M. Sama dengan 1, 2. Yang dicari yaitu peluang terpilihnya huruf M. Kita akan menjawabnya dengan rumus yang sudah dijelaskan tadi. Banyak huruf M tadi kita lambangkan dengan yaitu 2. Yang dicari peluang terpilihnya huruf M. NM-nya sama dengan 2 per NS-nya. NS-nya adalah 10 yang sudah kita hitung tadi. Jadi, peluang terpilihnya huruf M adalah 2 per 10. Masih bisa diperkecil, kita dibagi. Jadi peluang terpilihnya huruf M adalah 1 per 5. Lanjut ke soal nomor 2. Dalam sebuah kantong terdapat 9 buah bola yang telah diberi nomor 1 sampai dengan 9. Jika diambil sebuah bola secara acak, peluang terambilnya bola bernomor genap adalah NS itu adalah himpunan bola bernomor 1 sampai dengan 9. NA adalah kejadian terambil bola bernomor genap, yaitu 2, 4, 6, dan 8. Titik sampelnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Sama dengan 4. Untuk mencarinya kita menggunakan rumus tadi, PA sama dengan NA per NS. 4 adalah titik sampelnya yang tadi, dan 9 adalah himpunan bola bernomor 1 sampai dengan 9. Jadi hasilnya adalah 4 per 9. Perkenalkan, nama saya Sebastian Gerardo. Saya akan menjelaskan contoh soal peluang kejadian. Contoh soal yang pertama, sebuah tas berisi 12 kelereng yang terdiri dari 5 kelereng biru, 3 kelereng merah, dan 4 kelereng kuning. Yang ditanyakan, berapa peluang terambilnya kelereng berwarna merah? Jumlah kelerengnya ada 12, berarti titik sampelnya ada 12. Kemudian yang ditanyakan, berapa peluang terambilnya kelereng merah? Titik sampel kelereng merah ada 3 buah kelereng merah. Kita masukin ke rumus. Rumusnya adalah PA sama dengan NA per NS. NA ini adalah banyaknya kejadian A, NS ini adalah banyaknya kemungkinan kejadian. NA-nya sama dengan 3. Ini titik sampel dari kelereng merah, kemudian NS-nya adalah 12, jumlah dari kelereng. Jadi peluang terambilnya kelereng berwarna merah adalah 3 per 12, tetapi kita akan sederhanakan kembali menjadi 1 per 4. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Soalnya, dilakukan percobaan dengan melempar 2 buah dadu secara bersamaan. Hitunglah banyaknya kejadian munculnya mata dadu dengan jumlah kurang dari 11. Titik sampel dari dadu jumlahnya 36. Kedua dadu 36. Jika A
diartikan sebagai kejadian mata dadu yang muncul berjumlah lebih dari atau sama dengan 11, maka terdapat kemungkinan seperti ini. 5 dengan 6, satu dadunya 5, satu dadunya 6, jadi jumlahnya 11. Keduanya sama-sama 6, 12. Yang satunya 6 dengan 5, sama jumlahnya ada 11. Jadi jumlah NA-nya ada 3. Jadi, jika yang ditanyakan adalah jumlah banyaknya dadu yang kurang dari 11, yang sudah dilemparkan adalah kita tinggal kurangin jumlah titik sampelnya 36 dikurang dengan NA dikurang 3 sama dengan 33. Perkenalkan, nama saya Felicia Feby, saya dari kelas 12 IPA 1. Pengertian peluang suatu kejadian. Peluang dapat diartikan sebagai kemungkinan besar atau probabilitas berlangsungnya suatu kejadian. Penerapan konsep peluang tidak hanya diterapkan pada hal-hal yang simpel seperti pada saat permainan dadu. Namun, konsep peluang juga diterapkan pada hal-hal yang bersifat kompleks seperti ramalan cuaca, asuransi, investasi, dan lainnya. Karena itulah materi peluang yang perlu dikenalkan kepada pelajar sejak di bangku sekolah. Konsep dasar peluang dirincikan menurut besaran-besaran yang harus dikuasai. Konsep ini diperoleh melalui percobaan. Konsep dasar dari peluang dirinci menurut besaran-besaran apa yang harus dikuasai. Konsep ini diperoleh melalui percobaan. Konsep dasar peluang meliputi ruang sampel dan titik sampel. Yang pertama, ruang sampel. Ruang sampel yaitu himpunan yang kemungkinan hasil yang diperoleh dari suatu percobaan. Titik sampel. Titik sampel yaitu bagian dari ruang sampel. Titik contohnya pada saat kita melempar sebuah dadu. Salah satu kemungkinan angka yang keluar adalah 4. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan contoh mengenai peluang suatu kejadian. Contoh soal pertama. Sebuah dadu berisi 6 dilempar 1 kali. Berapa peluang munculnya mata dadu lebih dari 2? Kita jawab, diketahui, yang kita tahu di sini adalah sebuah dadu berisi 6. Adapun angka mata dadu yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka sampel untuk soal ini kita simbolkan sebagai S. S dalam kurung 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka jumlah anggota S kita simpulkan sebagai NS. Jumlah dari seluruh ini ada berapa angka? Ada 6 angka. Jadi NS-nya sama dengan 6. Selanjutnya kita misalkan A adalah muncul mata dadu lebih dari 2. Maka anggota A yang lebih dari 2 adalah 3, 4, 5, dan 6. Jumlah anggota A kita simbolkan sebagai NA. Jumlah keseluruhan A adalah 4 angka. Jadi di sini kita tulis 4. Selanjutnya kita jawab rumusnya menggunakan PA sama dengan NA per NS. Sudah diketahui NA-nya ada 4 dan NS-nya ada 6. Jadi 4 per 6 kita kecilkan menjadi 2 per 3. Ini jawabannya. Di dalam kotak berisi 8 kelereng kuning, 2 kelereng merah, 5 kelereng biru. Tentukan peluang terambil kelereng berwarna kuning, kelereng berwarna merah, dan kelereng berwarna biru dalam sebuah pengambilan. Kita jawab, diketahui banyak kelereng kuning kita simbolkan sebagai NK sama dengan berapa tadi? 8. NM-nya
2, NB-nya 5. NS adalah banyak sampel keseluruhan kelereng. Kita simbolkan sebagai NS, jumlah seluruh sampel. Cara mencari NS adalah NK ditambah NM ditambah NB. 5 ditambah 8 ditambah 2 sama dengan 15. Kita jawab yang pertama, peluang kelereng kuning. Rumusnya NK per NS. Kenapa NK? Karena yang kita cari adalah peluang kelereng kuning. Sudah diketahui NK-nya 8, NS-nya 15. Jadi 8 per 15. Ini sudah tidak bisa dikecilkan, jadi tertulis 8 per 15. Yang kedua diminta adalah mencari peluang kelereng merah. Rumusnya NM per NS. NM-nya ada 2 per NS-nya ada 15. Jadi jawabannya 2 per 15. Yang ketiga kita cari adalah PB, peluang kelereng berwarna biru. Rumusnya NB dibagi NS. NB-nya ada 5, NS-nya ada 15. 5 dan 15 bisa kita kecilkan. Bagaimana caranya? 5 dibagi 5 sama dengan 1. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Kemudian kita bulatkan menjadi 1/3, kemudian kita bulatkan menjadi 3. Ini jawabannya.